Kipes! Nalagapi, buson! Sebuah insiden tegang terjadi di jalur Gaza ketika 15 anggota Kopassus Indonesia menghadapi 200 tentara Israel dalam upaya mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan minuman kepada warga Palestina. Konflik terjadi di titik checkpoint utama Gaza, memicu ketegangan yang sempat meningkat, meskipun tidak sampai terjadi baku tembak berskala besar. Menurut laporan sementara dari tim di lapangan, Kopassus yang berangkat sebagai misi kemanusiaan menghadapi hambatan berat saat mencoba menembus jalur masuk yang dikendalikan oleh militer Israel. Tentara Israel menahan perjalanan konvoi bantuan dengan alasan protokol keamanan dan kecurigaan terhadap kendaraan asing. Insiden ini menimbulkan konfrontasi verbal yang cukup panas dan memicu kepanikan sementara di antara warga sipil yang menyaksikan dari dekat. Pejabat militer Indonesia mengkonfirmasi bahwa tim Kopassus berada di Gaza sebagai bagian dari misi bantuan kemanusiaan yang telah direncanakan bekerja sama dengan lembaga internasional. Tujuan mereka adalah menyalurkan kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak konflik panjang di wilayah tersebut. Namun upaya ini menghadapi hambatan serius karena jumlah tentara yang menahan konvoi jauh melebihi jumlah anggota Kopassus, sehingga potensi eskalasi keamanan menjadi perhatian utama. Sumber intelijen menyebutkan bahwa situasi sempat memanas selama beberapa jam sebelum akhirnya pihak militer Israel membuka jalur dengan pengawasan ketat, memungkinkan sebagian bantuan untuk diteruskan. Meski begitu, sejumlah personel Kopassus mengalami tekanan psikologis dan fisik karena menghadapi situasi tidak pasti dan ancaman potensial dari aparat yang jauh lebih banyak jumlahnya. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan antara misi kemanusiaan internasional dan kontrol militer Israel di Gaza, di mana setiap upaya pengiriman bantuan seringkali menghadapi hambatan administratif dan pengamanan yang ketat dari pihak berwenang setempat. Kementerian Pertahanan Indonesia mengingatkan bahwa tim Kopassus telah diberi mandat untuk mengutamakan keselamatan personel, sekaligus tetap berkomitmen untuk memastikan warga Palestina mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, saksi mata melaporkan bahwa warga setempat menunjukkan reaksi campuran, mulai dari dukungan hingga kekhawatiran terhadap keselamatan tim Kopassus. Situasi ini menyoroti kompleksitas operasi kemanusiaan di wilayah konflik, di mana setiap langkah misi bantuan harus menyeimbangkan antara kepentingan kemanusiaan dan kontrol keamanan yang ketat dari pihak berwenang setempat. Kejadian ini menjadi perhatian dunia internasional karena menunjukkan bagaimana akses bantuan kemanusiaan di Gaza masih sangat terbatas dan setiap misi yang dilakukan oleh pihak luar kerap menghadapi resiko signifikan. Organisasi internasional termasuk PBB telah memantau situasi ini dan menyerukan dialog segera antara pihak terkait agar bantuan bisa tersalurkan tanpa menimbulkan eskalasi konflik baru. Ketegangan meningkat tajam ketika 15 anggota Kopassus Indonesia menghadapi 200 tentara Israel di jalur utama menuju Gaza. Insiden ini terjadi ketika konvoi bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh tim Kopassus berusaha menembus checkpoint yang dikendalikan ketat oleh militer Israel. Konflik ini memicu situasi tegang dengan kedua belah pihak saling menahan langkah, sementara warga sipil Palestina menyaksikan dari lokasi terdekat. Menurut laporan dari lokasi, tentara Israel menutup jalur dan menahan seluruh kendaraan konvoi, memaksa anggota Kopassus untuk berhenti dan menghadapi konfrontasi langsung. Situasi sempat memanas ketika Kopassus menegaskan bahwa tujuan mereka murni kemanusiaan, yakni menyalurkan makanan dan minuman untuk warga Palestina yang terdampak konflik. Namun pihak Israel tetap bersikukuh dengan alasan protokol keamanan dan pengawasan kendaraan asing. Dalam beberapa jam berikutnya, negosiasi berlangsung di tengah ancaman eskalasi. Perwira Kopassus memimpin komunikasi dengan tentara Israel, mencoba meyakinkan bahwa konvoi mereka tidak membawa senjata dan hanya berisi bantuan kemanusiaan. Sementara itu, anggota Kopassus lainnya tetap berada di posisi waspada menghadapi kemungkinan tindakan agresif. Saksi mata melaporkan pemandangan tegang. Anggota Kopassus dengan baju loreng hijau dan perlengkapan standar militer tetap tenang di tengah tekanan, sementara tentara Israel memantau setiap gerakan. Warga Palestina yang berada di dekat lokasi tampak waspada, beberapa berlari menjauh untuk menghindari potensi bentrokan. Tensi di udara terasa sangat tinggi karena setiap gerakan kecil dari kedua belah pihak dapat memicu eskalasi lebih lanjut. Pejabat militer Indonesia menekankan bahwa tim Kopassus dilengkapi untuk menghadapi situasi beresiko.
Namun prioritas utama tetap keselamatan personil. Konvoi dibagi menjadi beberapa titik komunikasi untuk memastikan setiap anggota tetap terkoordinasi. Meski jumlah tentara Israel lebih banyak, Kopassus menggunakan strategi disiplin dan komunikasi efektif untuk menahan tekanan dan menghindari konfrontasi bersenjata. Akhirnya, setelah beberapa jam negosiasi intens, pihak Israel membuka sebagian jalur, memungkinkan sebagian bantuan kemanusiaan diteruskan ke wilayah terdampak. Namun kondisi ini masih jauh dari ideal, karena pengawasan ketat dan pembatasan akses terus menjadi hambatan utama. Tim Kopassus melanjutkan misi mereka dengan pengawasan ketat, memastikan bantuan dapat tersalurkan secara terbatas, sementara tetap siap menghadapi kemungkinan ancaman lebih lanjut. Insiden ini memperlihatkan kompleksitas operasi kemanusiaan di Gaza, di mana jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dari tim bantuan sering memunculkan resiko tinggi. Situasi ini juga menjadi sorotan internasional karena menunjukkan bagaimana upaya kemanusiaan di wilayah konflik seringkali harus berhadapan dengan kontrol militer yang ketat, sementara kebutuhan warga sipil tetap mendesak. Setelah ketegangan mereda, sebagian konvoi bantuan yang dibawa oleh 15 anggota Kopassus Indonesia akhirnya dapat menembus checkpoint yang dikontrol ketat oleh militer Israel. Misi ini menandai salah satu upaya bantuan kemanusiaan yang paling sulit dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi hambatan signifikan dari jumlah tentara yang jauh lebih banyak di lapangan. Setibanya di lokasi, tim Kopassus langsung menyalurkan makanan, air minum, dan kebutuhan dasar lainnya kepada warga Palestina yang terdampak konflik. Warga setempat menyambut bantuan dengan rasa campur aduk, mulai dari lega karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi, hingga waspada karena kekhawatiran akan tindakan militer Israel yang masih berada di dekat lokasi. Beberapa warga merekam momen tersebut dengan telepon seluler, menandaikan pentingnya dokumentasi situasi bantuan di tengah lingkungan konflik. Menurut laporan lapangan, bantuan yang diberikan Kopassus meski terbatas karena hambatan checkpoint, tetap mampu menenangkan sebagian warga. Mereka yang menerima bantuan terlihat mengatur distribusi secara mandiri, memastikan setiap keluarga mendapatkan setidaknya persediaan minimum makanan dan air. Para anggota Kopassus tetap berada di lokasi untuk memastikan keamanan proses distribusi sambil menjaga kontak dengan pejabat militer lokal dan lembaga kemanusiaan internasional. Sumber intelijen menambahkan bahwa tindakan cepat dan disiplin Kopassus memungkinkan misi tetap berjalan meski berada dalam tekanan tinggi. Strategi komunikasi mereka dengan tentara Israel yang memadukan tegas namun diplomatis terbukti efektif dalam mengurangi resiko konfrontasi lebih lanjut. Setiap anggota Kopassus tetap berada dalam posisi siaga, siap menghadapi kemungkinan gangguan atau intervensi mendadak dari aparat yang mengawasi jalur tersebut. Reaksi warga Palestina menunjukkan ketegangan antara rasa syukur dan kekhawatiran. Sebagian warga mengekspresikan rasa terima kasih kepada tim Kopassus yang berani menghadapi resiko tinggi demi menyalurkan bantuan. Namun sebagian lain tetap cemas akan potensi pembatasan lebih lanjut karena jalur masuk masih dikontrol ketat dan jumlah tentara Israel jauh lebih banyak. Keadaan ini memperlihatkan realitas sulitnya menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik, di mana setiap langkah harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak warga dan keamanan personel di lapangan. Selain itu, tim Kopassus juga melakukan evaluasi cepat terhadap jalur distribusi, memastikan bahwa sisa bantuan dapat diteruskan secara lebih efisien. Koordinasi dengan lembaga internasional menjadi kunci agar bantuan tidak terhenti di tengah jalan dan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sementara itu, pengawasan ketat dari tentara Israel tetap menjadi faktor pembatas, memaksa tim Kopassus untuk bekerja dengan strategi adaptif, tetap disiplin, dan memprioritaskan keselamatan setiap anggota. Insiden ini menyoroti tantangan besar misi kemanusiaan internasional di Gaza, khususnya ketika jumlah pasukan lokal jauh melebihi jumlah anggota bantuan. Keberanian, disiplin, dan komunikasi efektif menjadi faktor penentu kesuksesan operasi, sekaligus memperlihatkan bagaimana diplomasi lapangan dan strategi mitigasi resiko dapat menjaga keselamatan tim sambil tetap menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil. Setelah melalui ketegangan tinggi di checkpoint yang dikontrol ketat oleh militer Israel, 15 anggota Kopassus Indonesia berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan air minum kepada warga Palestina. Misi ini meski terbatas, tetap menjadi bukti nyata keberanian dan disiplin tim dalam menghadapi tekanan yang jauh melebihi jumlah personel mereka.
Pejabat militer Indonesia menekankan bahwa operasi ini menunjukkan kesiapan Kopassus dalam situasi konflik, dengan prioritas utama tetap keselamatan personel. Meskipun menghadapi 200 tentara Israel, tim mampu menjaga disiplin komunikasi dan strategi mitigasi risiko yang ketat untuk memastikan misi kemanusiaan dapat terlaksana tanpa eskalasi bersenjata. Evaluasi di lapangan menunjukkan beberapa kendala utama yang harus diperhatikan untuk misi berikutnya. Kontrol ketat jalur masuk oleh aparat militer, resiko psikologis bagi anggota tim karena jumlah pihak lawan jauh lebih banyak, dan tantangan distribusi bantuan yang terbatas karena pengawasan yang ketat. Semua faktor ini menuntut koordinasi yang lebih cermat, kesiapan menghadapi tekanan tinggi, serta strategi komunikasi yang efektif untuk negosiasi di lapangan. Misi ini juga menekankan pentingnya koordinasi dengan lembaga internasional agar bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara lebih luas. Tim Kopassus telah bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk memastikan distribusi bantuan tetap terkontrol, aman, dan mencapai kelompok warga paling membutuhkan. Meski jalur distribusi masih terbatas, langkah ini menjadi pembelajaran penting untuk operasi selanjutnya. Warga Palestina yang menerima bantuan menunjukkan reaksi campuran antara rasa syukur karena kebutuhan dasar terpenuhi dan kekhawatiran terhadap kontrol militer yang masih ketat. Keadaan ini menyoroti kompleksitas misi kemanusiaan di wilayah konflik, di mana keberhasilan misi tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari keselamatan tim dan keberlanjutan akses ke wilayah terdampak. Sebagai langkah selanjutnya, Kopassus berencana melakukan evaluasi menyeluruh terkait jalur distribusi, pengamanan tim, dan strategi komunikasi dengan pihak lokal. Penekanan pada keselamatan, disiplin, dan diplomasi lapangan menjadi prioritas utama sebelum misi kemanusiaan berikutnya dijalankan. Misi ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia dan lembaga internasional terkait bahwa setiap operasi kemanusiaan di Gaza harus mempertimbangkan risiko tinggi dan kontrol militer yang ketat.